Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat. Pada video ini saya akan memaparkan aksi nyata perencanaan pembelajaran SD atau paket A, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang disusun dengan harapan mengoptimalkan pembelajaran dan potensi peserta didik. Dalam kurikulum dikenal dengan beberapa istilah baru, yaitu capaian pembelajaran atau biasa disebut CP, tujuan pembelajaran atau TP, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Selanjutnya adalah proses perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah merumuskan alur tujuan pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana memahami capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Selanjutnya adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran. Yang pertama adalah rasional, yang kedua tujuan mata pelajaran, yang ketiga karakteristik mata pelajaran, dan yang keempat adalah memahami capaian pembelajaran. Fase jenjang kelas. Perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwasanya pada fase A itu adalah kelas 1 dan 2, fase B itu adalah kelas 3 dan 4, dan fase C adalah kelas 5 dan 6. Untuk jenjang SD, semua paketnya adalah paket A. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, alur tujuan pembelajaran menjadi panduan guru dan murid untuk capaian pembelajaran di akhir fase. Kemudian, guru dapat menyusun ATP menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan anak di kelas. Dan yang terakhir adalah setiap poin pada ATP disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah sederhana dan informatif, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga esensial dan kontekstual, yang keempat adalah merdeka belajar, dan yang kelima adalah adaptif dan fleksibel, yang keenam pengoptimalan 3 aspek kompetensi, dan yang terakhir adalah operasional. Bagaimana prosedur penyusunan ATP kurikulum Merdeka? Mari kita simak video berikutnya. Yang pertama adalah
melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua adalah mengidentifikasi kompetensi di akhir fase dengan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Kemudian yang ketiga adalah melakukan analisis setiap elemen atau subelemen profil pelajar Pancasila dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Terus yang terakhir adalah menentukan alur tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan muridnya. Apa saja komponen tujuan pembelajaran? Yaitu ada kompetensi, komponen yang terikat dengan kemampuan yang didemonstrasikan oleh murid untuk menunjukkan dirinya telah mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan lingkup materi adalah komponen yang terkait dengan konten dan konsep yang perlu dipahami pada akhir suatu pelajaran.